Ya, hari ini kita bersama dalam dialog luar studio. Jaksa menyapa dalam rangka Hari Bakti Adiaksa tahun 2025. Baik, kita sambut kehadiran dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Bapak Agus Salim SH MH. Ya, silakan Bapak. Ya, di tengah kita sudah hadir Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bapak Agus Salim SH MH, dan juga Kepala BBWS Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenek Berang, Bapak Dr. Surya Dharma Hasim STMT. Saya Rahmadani akan memandu kegiatan dialog luar studio dengan topik Kejaksaan dan Pembangunan Berkeadilan mengawal investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Dialog ini dalam rangka juga memperingati Hari Bakti Adiaksa tahun 2025. Baik, kita beri semangat untuk kegiatan ini, kita beri aplaus ya untuk memulai dialog luar studio langsung dari kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Baik, kita sapa narasumber kita yang hari ini akan tentunya membahas mengenai topik kejaksaan dan pembangunan berkeadilan mengawal investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bapak Agus Salim SH MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya sehat walafiat. Baik, alhamdulillah. Baik, selanjutnya Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenek Berang, Bapak Dr. Surya Dharma Hasim STMT. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, kabar Apa baik? kabar? Baik Kabar ya baik. Pak ya, baik. Ya, kita mulai saja pendengar dan juga Anda yang menyaksikan siaran kami melalui YouTube RRI Makassar. Dan ini berbicara mengenai kejaksaan dan pembangunan berkeadilan ya Pak Agus, Pak Kejati. Bagaimana kejaksaan ini melihat pertumbuhan ekonomi nasional dan juga daerah? Apa urgensi dari adanya pembentukan Satgas Percepatan Investasi di daerah ini? Silahkan Pak. Terima kasih. Yang pertama saya juga mengucapkan terima kasih atas ucapan dari semua lapisan masyarakat bahwa hari ini memang kita memperingati Hari Bakti Adiaksa yang ke-65. Semoga kejaksaan tetap ada di dalam hati masyarakat. Penegakan hukum itu menjadi terukur dan berpihak kepada rasa adil. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa terima kasih Pak Surya bisa mendampingi saya juga Pak Surya. Sebagaimana program dari Presiden Prabowo Gibran dalam Astacitanya, kalau saya nggak salah pada poin 5 dan poin 7, bagaimana mendorong hilirisasi dan industrialisasi untuk menambah nilai penambahan negara. Yang ketujuh dari Astacita Bapak Presiden itu melanjutkan atau mendorong reformasi politik, reformasi hukum, reformasi ekonomi, dan mencegah pemberantasan tindak pidana korupsi dan narkotika. Dari Astacita Bapak Presiden, sebagaimana apa yang disampaikan di berbagai ruang publik, Bapak Presiden dengan Astacitanya itu akan mendorong yang namanya ketahanan pangan, yang irisannya banyak di dalam. Dan mendorong juga bagaimana energi terbarukan. Dari program Astacita Bapak Presiden
sejalan pula dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kalau berbicara terkait dengan investasi, ya, seperti apa yang kita rasakan di ruang publik, ada program makan bergizi, kemudian bagaimana dengan penghematan anggaran kita, semua itu harus kita dorong, harus kita backup. Antara lain di wilayah Sulawesi Selatan, saya melihat bahwa gagasan Bapak Presiden bagaimana pertumbuhan ekonomi 8%, apa yang menjadi gagasan ide untuk mencapai 8%. Nah, dari situ setelah melihat situasi dan kondisi khususnya di dalam penegakan hukum, para investasi atau investor ingin melakukan investasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, itu butuh namanya kepastian hukum. Jadi kepastian hukum itu menjadi penting agar supaya para pelaku usaha, pebisnis, wira swasta ada jaminan kepastian hukum untuk berinvestasi. Salah satu contoh, ada satu negara bagian di Amerika namanya Arizona. Negara Arizona ini negara bagian di Amerika. Itu jumlah penduduk kurang lebih 7 sampai 5 juta orang. Itu investasinya itu 3 kali lipat daripada Indonesia. Apa yang membuat investasi itu meningkat di negara bagian Arizona di Amerika? Di sana juga izin berusaha itu berbelit-belit. Tapi di sana ada kepastian. Sehingga itulah yang menjadi pemicu bagaimana kita juga mendorong khususnya di wilayah Sulawesi Selatan ini agar investasi tumbuh dan meningkat pertumbuhan ekonomi 8% sebagaimana yang digagas oleh Bapak Presiden. Iya, nah Pak Kejati, ini kan tentunya banyak juga tantangan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi untuk bisa memberikan kepastian hukum bagi investor tersebut. Nah, apa saja tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh Kejati ini untuk tentunya memberikan kepastian hukum bagi para investor kita? Baik, sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 terkait dengan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Seingat saya ada keputusan Presiden nomor 11 tahun 2021, yaitu keputusan Presiden itu membentuk namanya Satgas Percepatan Investasi yang diketuai oleh Menteri Investasi dan Wakil Ketua 1 itu Wakil Jaksa Agung dan Wakil Ketua 2 itu Wakapolri. Itu hanya gemanya di tingkat pusat. Sedangkan investasi ini harus mengakar sampai ke daerah. Sehingga pada saat Kepres ini gemanya hanya di pusat, saya dengan teman-teman yaitu membuat satu gagasan dan satu ide, bagaimana kalau kita buat namanya Satgas Percepatan Investasi di tingkat daerah. Agar supaya tantangan dan hambatan investasi itu bisa diurai. Salah satu contoh, bagaimana supaya birokrasi itu tidak berbelit-belit. Harus ramping itu birokrasi. Kemudian jangan ada ego sektoral. Apakah itu Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, PTSP, dan selanjutnya jangan ada ego masing-masing OPD. Kemudian masih banyak juga lahan yang tumpang tindih. Kita tidak tahu alas hak sertifikat bisa ada double, kemudian ada rinci, kemudian ada macam-macam. Disitulah juga harus ada kepastian. Belum terkait dengan ada mafia tanah. Itulah caruk maruknya. Sehingga dengan gagasan itu saya mencoba meyakinkan pemerintah provinsi bahwa untuk mendorong investasi agar hambatan dan tantangan serta gangguan ini bisa kita terobos, saya buat ide namanya Satgas Percepatan Investasi di tingkat wilayah Sulawesi Selatan. Akhirnya alhamdulillah
semua stakeholder itu membackup dan mensupport. Baik. Terbentuklah namanya Satgas Percepatan Investasi di tingkat daerah. Kalau tidak salah dengan nomor Satgas itu 161 dan diperbarui dengan nomor 1365 terkait dengan susunan kepanitiaan atau susunan Satgas Percepatan Investasi. Baik, nah Pak Kejati, ini Satgas Percepatan Investasi ini cara kerjanya itu seperti apa Pak? Mengawasi kah atau seperti apa? Nah ini yang mungkin juga perlu diketahui oleh masyarakat dan para investor. Baik, ini pertanyaan yang cukup baik. Saya juga mengambil momentum di forum ini bagaimana mensosialisasikan bahwa sudah ada terbentuk namanya Satgas Percepatan Investasi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tumpang tindih lahan, izin berbelit-belit, kemudian banyak hambatan-hambatan. Sehingga saya bentuk Satgas Investasi ini ya untuk memperpendek birokrasi. Sehingga saya buat tagline daripada Satgas ini yang namanya One Stop Solution. Semoga dengan keberadaan Satgas ini bisa mengurai. Alhamdulillah ada beberapa yang kita urai, antara lain ada beberapa proyek yang satu diantaranya kebetulan ada Pak Surya juga sebagai narasumber di sini. Itu ada bendungan yang namanya Bendungan Jeneklata. Setelah kami lakukan rapat, ternyata satu atau kurang lebih berapa lama Pak Surya, nanti diluruskan, itu progresnya hanya 3%. Ya, investor dari negara-negara khususnya China ini, dia juga ingin butuh kepastian. Sehingga dengan adanya Satgas ini, alhamdulillah progres dari pekerjaan teman-teman di Bendungan Jeneklata ini itu cukup signifikan peningkatannya. Ya, pelan-pelan kita dorong, kemudian kita duduk sama-sama bagaimana percepatan pelaksanaan pekerjaan ini bisa berjalan dengan baik, dan alhamdulillah sudah next sekian persen, 12% ya Pak Surya. Oh sudah 14%, alhamdulillah. Itu lompatannya luar biasa. Sehingga itulah yang menjadi gagasan ide adanya Satgas Percepatan Investasi. Ya, nah baik, terima kasih Pak Kajati. Nah kita beralih ke Pak Surya Dharma Hasim, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang. Nah seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Agus, ini cukup menarik ya, bahwa ternyata proyek-proyek seperti bendungan ini juga butuh satgas seperti itu. Nah, Pak, ini berbicara mengenai iklim investasi dan tentunya banyak proyek-proyek BBWS ini dilakukan ya, termasuk pembangunan strategis di kawasan Sulawesi Selatan di Sulsel ini. Bagaimana tentunya kontribusi proyek-proyek BBWS ini terhadap juga penciptaan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di daerah ini, Pak? Silahkan. Ya baik, mungkin saya mulai agak ke belakang ya Bu ya. Nah, jadi mungkin kita topik ini Satgas ini tadi hubungan, tapi sifatnya di tengah. Jadi saya pengen latar belakang permasalahan, dari permasalahan itu nanti ada irisan dengan Satgas Percepatan Investasi dan dampaknya nanti pasca dibuatnya Satgas Percepatan Investasi ini. Jadi saya mulai saja Bu ya. Jadi isu yang berkembang ya mungkin dari dulu hingga sekarang di Sulawesi Selatan ini adalah masalah banjir. Ya, nah, banyak sekali daerah aliran sungai di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Tapi saya spesifik saja langsung di pengaruhnya di Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Itu ada dua daerah sungai ya, Das Talo dan Das Jeneberang. Nah, Das Jeneberang ini dengan sungai utama Jeneberang pada tahun 1970-an itu aliran airnya tidak terkendali, timbul banjir besar. Hampir 2/3 Kota Makassar saat itu mengalami genangan banjir. Nah, di zaman Bapak Presiden Soeharto dibuatlah rancangan ya untuk pengendalian banjir Kota Makassar ini sekitar tahun 1980 oleh JICA. Nah, selanjutnya pada tahun 1950 dibangunlah Bendungan Bili-Bili.
Nah, alhamdulillah dengan adanya bendungan Bili-Bili itu, ya, aliran banjir yang berasal dari Sungai Jenek Berang itu dapat kita kendalikan. Nah, namun ada satu anak sungai, ya, namanya Sungai Jenelata. Itu bagian dari anak sungai Jenek Berang. Pada bulan Februari tahun 2019, ya, itu terjadi banjir besar, ya. Banjir besar kembali melanda Kota Makassar, tapi sumber air utama banjir itu bukan dari Sungai Jenek Berang karena sudah dikendalikan oleh bendungan Bili-Bili, tapi dari anak Sungai Jenelata. Itu kerusakan infrastrukturnya luar biasa, ya, mungkin ratusan miliar saya yakin. Ya, nah dari situlah akhirnya kebetulan waktu itu Wakil Presidennya Pak Yusuf Kalla, beliau memberikan direktif sebagai Wapres untuk mempercepat pembangunan bendungan Jenelata. Nah, di sanalah kita lakukan percepatan, finalisasi desain, termasuk studi AMDAL dan studi LARAP, ya, untuk pembebasan lahan. Selanjutnya Bapak Menteri saat itu Pak Basuki mencari pendanaan karena dari hasil perhitungan kita pembangunan bendungan Jenelata itu butuh anggaran hampir 4,1 triliun. Nah, itu ada tawaran loan, ya, pinjaman luar negeri dari pemerintah Tiongkok. Nah, dengan dana loan itulah akhirnya dilakukan kontrak pada bulan Oktober tahun 2023 untuk pembangunan bendungan Jenelata dan direncanakan akan berakhir di bulan Juni tahun 2028. Nah, setelah kontrak dilaksanakanlah pekerjaan fisik. Namun pekerjaan fisik ini mengalami kendala, ya, karena masalah pembebasan tanah, ya, karena dokumen penetapan lokasi yang sudah dibuat itu ternyata ada sedikit kekurangan, tidak memasukkan kawasan hutan di situ. Nah, akhirnya kita minta pendampingan hukum ke kejaksaan. Dari situ berdasarkan peraturan yang ada, maka diminta untuk dihentikan dulu proses pengadaan tanah. Disuruh kita melakukan revisi penetapan lokasi. Nah, di situ saya berpikir, ya, kalau ini ditunda, ya, dampak itu luar biasa. Karena itu pinjaman dari loan, kepercayaan investor akan menurun. Dan juga umpama terlambat dibangun, risiko kejadian banjir akan terulang, kerusakan infrastruktur bisa ratusan miliar lagi. Akhirnya saya coba melakukan koordinasi dengan Pak Kejati, Pak Agus Salim. Alhamdulillah Bapak berpikir saat itu berkoordinasi, akhirnya tadi saya dijelaskan oleh Pak Agus Salim, ya, ada Satgas Percepatan Investasi di pusat. Nah, beliau pun berusaha itu membentuk Satgas Investasi di tingkat daerah. Nah, disitulah saya tidak ngerti masalah hukum, ya, karena beliaulah ahlinya, ya. Nah, dari situ beliau menurut saya membuat suatu langkah terobosan, ya, inovatif, ya. Beliau mengajak Bapak Kakanwil, ATR, BPN dan juga Bapak Gubernur untuk membentuk Satgas Percepatan Investasi ini. Nah, alhamdulillah, ya, setelah dibentuk Satgas Investasi ini, pada saat itu progres kami masih 3%, karena terkendala pembebasan lahan. Dan juga yang kunci utama, ya, stakeholder itu dari panitia pengadaan tanah, kantor pertanahan ATR Kabupaten Goa itu tidak berani untuk melakukan pembebasan lahan karena tidak ada kepastian hukum. Mereka takut kalau mereka bergerak akan menjadi masalah lah itu. Nah, setelah adanya Satgas Percepatan Investasi ini, mereka punya kepastian hukum, mereka pun berani untuk melakukan pembebasan lahan, ya, pembebasan lahan. Akhirnya setelah pembebasan lahan dilakukan dari bulan Mei, itu saya ingat itu bulan Mei 2024 Satgas Investasi itu terbentuk. Nah, sekarang sudah di bulan Juli 2025 lahan yang bisa kita bebaskan itu ada 64 bidang dengan luasan 21 hektar. Terlihat kecil, tapi itu ada di bagian tapak bendungan, ya, yang akan kita bangun. Nah, alhamdulillah progresnya pun meningkat menjadi saat ini 14%. Jadi saya terus terang, ya, jadi timbul optimis. Kenapa? Karena pertama pemerintah Tiongkok itu sudah berapa kali ngirim surat, ya. Kalau mereka itu kan beda dengan ini, ya. Kalau mereka itu bisa nanti mereka batalkan loan agreement-nya. Mereka batalkan, kita sulit lagi mencari uang itu besar sekali 4,1 triliun, ya. Dan juga risiko, ya, saya sebagai orang teknis, risiko terjadinya banjir, umpama terjadi banjir besar lagi, tidak ada kendali dari Sungai Jenelata. Nah, jadi itulah saya masih dengan bentuknya ini ada perubahan signifikan, ya, saat ini dengan pembangunan fisik, dan insya Allah kalau ini bisa berjalan dengan baik, target penyelesaian di bulan Juni
2028 itu dapat kita selesaikan. Ini mungkin Bu ya, sedikit ini dari saya. Terima kasih. Nah Pak, jadi kolaborasi yang seperti apa yang terbangun? Apakah hanya untuk masalah hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi? Ini dari BBWS Pompengan ini berkolaborasi dengan Kejati Pak selama ini? Ya, baik, jadi gini, memang untuk yang mendesak ini kita minta ada kawasan di luar kawasan hutan itu tetap bisa dibebaskan ya. Nah itu alhamdulillah sudah berjalan di tahap 3. Nah di tahap 4 ini juga kita masih menggunakan apa itu Satgas itu untuk mempercepat pembebasan lahan pada di luar kawasan hutan. Yang kedua itu kita juga didampingi saat ini untuk percepatan revisi penetapan lokasi. Karena itu hampir 1.700 hektar ya total areal yang akan dibebaskan ya, meliputi tapak bendungan, terus daerah genangan dan juga daerah green belt. Nah jadi ada 2 ini ya, sambil menunggu revisi penlok selesai dilakukan, Kejaksaan Tinggi juga selesai mendampingi kita untuk mempercepat revisi penlok untuk pembebasan secara keseluruhan. Baik. Nah sebenarnya tantangan utamanya itu ada di pembebasan lahan ya untuk masalah bendungan ini, dan ini kan juga termasuk wilayah yang sangat sensitif sosial Pak ya, pembebasan lahan itu, dan juga rawan korupsi Pak. Nah ini bagaimana tentunya Anda sebagai Kepala BBWS Pompengan untuk menyiasati hal ini Pak? Ya, jadi umumnya ya sebelum-sebelumnya ini kita melakukan pembebasan lahan itu ya ada dokumen setelah itu larap ya yang kita gunakan, terus diajukan ke pemerintah provinsi menjadi dokumen penetapan lokasi. Nah dari situlah dibentuk panitia pengadaan tanah lewat ATR BPN. Nah selama ini kita jalan tanpa pendampingan hukum dari kejaksaan ya, jalan sendiri. Nanti terakhir proyeknya selesai seperti di kasus di Bendungan Pasir Lore. Nah ternyata ada timbul masalah gitu ya. Jadi ada lahan-lahan yang dibebaskan tuh ternyata ada inilah ya, ada permasalahan hukum yang seharusnya tanah negara, tapi ternyata dibayarkan gitu ya. Nah itulah saya tidak ngerti itulah. Nah itulah Bendungan Pasir Lore itu diresmikan oleh Bapak Presiden ya. Tapi pasca itu ada ya, ada tersangka segala macam. Nah, dengan adanya pendampingan hukum ini kita lebih yakin, dan juga panitia pengadaan tanah teman-teman dari Kantah BPN itu pun lebih percaya diri ya, karena sudah didampingi dari awal. Ya, jadi kalau misalnya ketemu masalah-masalah seperti kasus di Bendungan Cenelata itu ya, ada tanah milik PTPN itu diklaim juga oleh masyarakat. Nah, Pak Kejati waktu itu kita panggil semua orang itu. Akhirnya mereka mengakui ya itu bukan tanah mereka gitu. Nah hal-hal beginilah ya. Jadi kita sudah melakukan upaya pencegahan dari awal agar nanti tidak menimbulkan dampak permasalahan hukum di kemudian hari gitu. Baik. Ya kita beri dulu tepuk tangan untuk kedua narasumber kita di pagi hari ini ya, Kepala BBWS Pompengan Jenek Berang Bapak Surya Dharma, dan juga Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Bapak Agus Salim SH MH. Dan kami informasikan buat Anda pendengar yang ingin bergabung di 0821 3333 9440 untuk bergabung bersama dengan kami. Ya kita kembali dulu ke studio untuk session yang kedua nanti, dan silahkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di 0821 3333 9440. RRI Digital. Dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.
RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Anda berada kembali kita bersama di Pro 1 RRI Makassar dan juga di channel YouTube kami RRI Makassar. Ya, dan masih di Gedung Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam rangka Jaksa Menyapa ya memperingati Hari Bakti Adiaksa tahun 2025. Tema kita Kejaksaan dan Pembangunan Berkeadilan mengawal investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Ya, buat Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami silahkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Dengan siapa? Ibu atau Bapak nih? Kak ya, baik. Nah, kita lanjut kembali buat Anda yang ingin bergabung silahkan ya. Ini Pak Kejati ini selain fasilitasi bagaimana? Ada ya, halo. Baik. Ya, silakan. Halo. Ya, halo. Selamat pagi dengan Pak siapa Pak? Selamat pagi dari Rombe. Dari Pak Rombe. Pak Rombe di mana Pak Rombe? Iya. Silakan. Rombe di Mahakale, Tetara Toraja. Toraja, jauh di Toraja. Silakan Pak Rombe. Iya. Memang di sini kalau kejaksaan mengawasi terkait dengan investasi mungkin terkait dengan pengawasan begitu ya. Nah, jangan sampai kemudian Presiden ini kan sudah membuka sebetulnya pintu sebesar-besarnya untuk investor berinvestasi di sektor apa saja. Contoh mungkin di pariwisata di Tanah Toraja ini dan Toraja Utara. Nah, kalau Presiden sudah membuka keran investasi sebesar-besarnya, nah sebaiknya pemerintah yang berada di daerah ini jangan persulit. Jangan perlu izin ini itu, ya. Jangan terlalu banyak pintu yang dilalui. Nah, di situ sebenarnya fungsi dari kejaksaan untuk mengawasi proses yang ada di dalamnya. Jangan sampai kemudian ada oknum-oknum yang coba bermain begitu, memanfaatkan situasi, memanfaatkan wewenang, memanfaatkan jabatan yang dia miliki untuk bisa meraih keuntungan. Nah, ini kan yang selama ini sudah membudaya begitu di masyarakat kita, yang kemudian terkadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, saya kira kalau kejaksaan ya bekerja sama, jadi intinya begini, jangan bosan-bosan ya lembaga penegak hukum ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bersih ya. Ini dalam tanda kutip lembaga swadaya masyarakat kan LSM sekarang banyak juga. LSM itu juga banyak yang ditunggangi sebetulnya oleh oknum-oknum tertentu. Nah, tapi mungkin harus pintar-pintar ya
kejaksaan ini melihat LSM mana yang betul-betul memiliki kepedulian yang tinggi terhadap negara ini, mana LSM yang betul-betul punya integritas tinggi begitu, ya. Nah, supaya mereka bersama-sama dengan kejaksaan, bersama-sama dengan aparat bisa mengawasi jalannya pemerintahan ini, termasuk bagaimana terkait dengan pengawasan perizinan dalam berinvestasi. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Rombe di Toraja. Jauh-jauh di Toraja ini Pak ya, pendengar kita. Silakan Pak, ini mengenai kerjasama dan dengan LSM. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Rombe. Salam sehat selalu Pak Rombe dari Makale. Pak Rombe gagasan bahwa APH itu jangan hanya mengawasi saja. Pak Rombe, tusi kejaksaan itu selain pengawasan ada juga penindakan di dalamnya. Jadi saya sependapat dengan Pak Rombe bahwa kita harus mendorong bagaimana supaya investasi, kolaborasi, sinergi antar stakeholder itu harus dikedepankan. Tidak bisa hanya pemerintah sendiri, tidak bisa hanya balai wilayah sungai sendiri, tidak bisa APH sendiri. Kita harus kolaborasi. Gagasan dan ide Pak Rombe terkait dengan bagaimana memberdayakan LSM juga itu cukup baik. Jadi hampir semua lapisan masyarakat harus kita gandeng semua. Bagaimana menciptakan investasi yang kondusif supaya ada kepastian hukum Pak Rombe. Jadi teman-teman juga dari LSM juga kadang biasa juga saya diskusi-diskusi dengan teman-teman bahwa tidak semua LSM itu ada yang abal-abal, ada LSM yang baik juga, yang mendorong juga kita bagaimana supaya penegakan hukum itu menjadi kondusif. Setahu saya ada satu tusi di pemerintah provinsi, kalau tidak salah Kesban itu, disitulah di-tracking LSM yang mana yang benar-benar profesional, yang mana abu-abu. Nah, butuh transparansi, butuh akuntabel, sehingga kita bisa melihat yang mana LSM yang punya profesionalisme, yang punya integritas agar negeri ini dibangun dengan baik. Kejaksaan ada dua strategi yang dibangun terkait dengan apakah itu berindikasi tindak pidana korupsi atau tidak. Yang pertama ada namanya penindakan Pak Rombe, ada juga yang namanya pencegahan. Dari tahun 1959 sudah 8 lembaga negara, lembaga wadah yang menggagas bagaimana pemberantasan korupsi. Ada dulu namanya aparatur pengawas pembangunan, ada juga namanya tim tas tipikor, yang sekarang dikenal namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Sampai dengan sekarang arah penegakan hukum ini apakah kita kedepankan penindakannya atau ke pencegahannya. Ini harus sejalan, penindakan juga harus supaya ada efek jera di dalamnya. Tapi lebih baik kita kedepankan namanya itu upaya-upaya pencegahan. Gagasan saya terkait pembentukan Satgas Percepatan Investasi ini, itu ada irisannya dengan bagaimana para pelaku usaha itu tidak ada fraud di dalamnya. Tidak ada suap di dalamnya, tidak ada bribery di dalamnya. Sehingga kita bersatu padu bagaimana arah kebijakan dengan asta-cita Bapak Presiden itu bisa kita jalankan agar pertumbuhan ekonomi 8%. Kira-kira begitu Pak Rombe, sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Rombe. Ya, nah silakan untuk Pak Surya Dharma juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Rombe. Ya baik, tadi saya kira Pak Rombe kan untuk apa itu turis ya di Tanah Toraja ya, dia merasakan ada rumitnya birokrasi ya dalam apa itu upaya investasi lah di sana gitu. Nah tapi saya sebenarnya bukan dari tusi saya ya, dari tusi kami di Balai Besar Wilayah Sungai Pembangunan Jenebrang itu terkait dengan upaya konservasi sumber daya air ya, upaya pengendalian banjir ya, dan juga upaya pendayagunaan sumber daya air ya. Jadi tapi
pengen saya sampaikan di Tanah Toraja itu memang ada banyak kejadian-kejadian banjir di sana ya, kejadian-kejadian banjir yang diakibatkan oleh banyak dia tuh dimasuk dari dalam wilayah Sungai Jenek Berang ya. Sungai Jenek Berang itu wilayah Sungai Sadang ya. Wilayah Sungai Sadang itu di bagian hulunya dengan sungai utama Sungai Sadang itu berasal dari Tanah Toraja di bagian hulu. Dan kita merasakan itu ya banyak sekali ya terjadi perubahan lahan ya di kawasan hulu itu tuh umpama penebangan hutan, penggundulan dan juga alih fungsi lahan yang berdampak pada pencemaran sungai, kekeruhan sungai ya yang menimbulkan banyak upaya jadi kita untuk konservasi itu pun menjadi terganggu ya, banjir pun sering terjadi di Tanah Toraja itu ya, itu jadi concern kami yang saya pusatkan di sini. Nah, cuman karena masih minimnya ya anggaran ya kita untuk pengendalian banjir, tidak hanya di Tanah Toraja ya, di hampir seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang mengalami masalah banjir akibat kerusakan daerah aliran sungai ya. Nah, jadi saya pesan saja boleh kita bangun upaya turisme ya, turisme itu cuman tetap jagalah lingkungan karena kawasan-kawasan perbukitan ya sebagai sumber air ya, daerah tangkapan hujan di Tanah Toraja itu harus kita jaga agar apa itu ya kalau daerahnya hijau bagus itu kan akan menarik juga turis ya, juga kalau sungai-sungainya jernih tidak keruh gitu kan itu akan menambah daya tarik bagi turis ya, terutama yang untuk selain ada budaya seperti apa itu rumah adat Tokonan dan lain-lain ya, terkenal lah di Toraja itu ya, apa itu negeri di atas awan, tapi kalau didukung oleh apa itu alam yang indah baik alam yang di daratan ya pegunungan yang hijau dan sungai-sungai yang jernih, saya kira itu akan bagus sekali. Saya kira itu Bu ya. Iya, kita ke Pak Kajati. Ini tadi kita sudah berbicara mengenai fasilitasi dan kemudian peran dari Satgas sendiri. Tapi yang paling penting bahwa ternyata Satgas ini akhirnya dikerucutnya itu adalah bagaimana mencegah praktik korupsi dalam proyek-proyek investasi. Ya, mengingat potensi kerugian negara ya, apalagi ini kalau kita berbicara mengenai proyek-proyek strategis nasional. Ya, silakan Pak. Baik. Yang pertama kalau kita flashback ke belakang apa yang disampaikan Pak Surya tadi sampai dengan tataran hanya progres 3%. Ya. Para pejabat itu enggan mengambil keputusan karena takut dengan apabila nanti dikriminalisasi atau terkait ada fraud di dalamnya, itu yang menjadi ketakutan. Sehingga pada waktu itu saya diskusi dengan Pak Surya dan kebetulan saya dengan Pak Surya ini satu frekuensi bagaimana supaya rakyat ini sejahtera. Saya membayangkan kalau bendungan Jenek Lata ini kita kerjakan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, yang mendapatkan manfaat itu masyarakat sekitarnya. Kalau termanfaatkan bendungan ini, alirannya ke sawah dapat dimanfaatkan aliran sungai ini, automatically itu masyarakat menjadi sejahtera. Dia bisa berkebun, dia bisa bertani dengan baik, agar supaya tingkat kriminal itu rendah. Rendah. Iya. Jadi saya ambil angle-nya itu jauh ke depan. Bagaimana masyarakat kita itu sejahtera supaya minim tindak pidana yang akan dilakukan. Jadi terkait dengan adanya Satgas ini sekali lagi saya mau tegaskan bahwa Kejaksaan sebagaimana arahan Bapak Jaksa Agung itu tegas di dalam perintah hariannya antara lain bahwa lakukan penegakan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ya, dan lakukan gagasan ide bagaimana menyongsong ya Indonesia Emas 2045 di dalam perintah harian Bapak Jaksa Agung. Nah, kejaksaan khususnya di wilayah Sulawesi Selatan ada 2 tusi yang membackup bagaimana penegakan hukum itu bisa kita jalankan. Ada yang namanya bidang perdata dan tata usaha negara. Perdata dan tata usaha negara, ya, ini salah satu tusi yang ada irisannya dengan upaya-upaya pencegahan. Jadi salah satu contoh Pak Surya ini
selaku kepala balai sungai, dia juga mau melaksanakan tusinya harus ada kepastian, harus di backup dengan rambu-rambu terkait dengan masalah hukum. Supaya ketakutan, ya, halusinasi dia tidak terganggu dengan kerjanya. Hai. Sehingga pada waktu itu saya kumpulkan semua yang tergabung di dalam Satgas bagaimana mendorong ini proyek JNE Lata. Ini salah satu contoh ya Mbak ya. Dari sekian banyak yang saya dampingin. Pada waktu itu saya tanyakan beberapa bagian ATR BPN, bagian pertanian, bagian kehutanan, apa yang menjadi kendala sehingga progresnya ini hanya 3%. Antara lain ada yang memberikan masukan, kami takut Pak jangan sampai nanti kami melanggar hukum dan sebagainya. Karena sudah ada case yang kita bawa ke pengadilan, itu menjadi ada fraud di dalamnya. Sehingga teman-teman di JNE Lata itu jangan sampai ini terjadi. Pada waktu itu saya sampaikan ada 3 poin yang saya sampaikan dalam forum rapat itu. Yang pertama, para stakeholder kalau ngambil keputusan, ngambil kebijakan, yakinkan bahwa kebijakan yang diambil itu harus berkepentingan masyarakat. Publik harus terlayani. Itu yang pertama. Yang kedua, pengambil keputusan sama kebijakan itu ya tidak mendapatkan manfaat. Taruhlah contoh. Ini ada lahan yang harus kita ganti rugikan. Ya. Jangan sampai pengambil keputusan itu ada istilahnya cawe-cawe ya. Nanti saya beli ini, kamu nanti yang jual ya. Atau harganya saya kasih gini, nanti kalau tanda tangan sekian. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Yang ketiga, ngambil keputusan kebijakan itu jangan sampai ada kerugian keuangan negara di dalamnya. Jadi 3 hal ini yang harus dipegang semua dalam rapat itu menjadi pegangan. Publik terlayani, tidak mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut dan negara tidak rugi. Kalau ketiga ininya bisa kita deal, bisa kita sepakat, jalan terus. Baik. Kira-kira begitu Mbak. Ya, nah Pak, ini dari proyek-proyek yang ditangani oleh BBWS Pompengan, apakah sudah mengcover 3 apa yang disampaikan oleh Pak Kajati ini Pak? Dan setelah adanya pendampingan yang dilakukan oleh Kejati melalui Satgas pengawasan tadi, apakah ada perubahan yang sangat mendasar yang dirasakan oleh Anda sebagai Kepala BBWS Pompengan ini Pak? Baik, terima kasih Bu. Nah jadi kita tahu tadi disampaikan oleh Pak Kajati ya terkait dengan cita Bapak Presiden, salah satunya itu ketahanan pangan, energi dan air. Nah jadi saya pengen sampaikan ya, bendungan JNE Lata ini dibangun dengan tujuan utama untuk pengendalian banjir Kota Makassar. Ya, jadi kita memperkecil, kalau itu sudah dibangun akan memperkecil risiko terjadinya banjir di Kota Makassar. Nah selain itu ada manfaat lain. Ya, manfaat lain itu kalau kita lihat ketahanan energi, itu bendungan JNE Lata itu ada potensi untuk membangun pembangkit listrik tenaga air sebesar 7 MW. Ya. Selanjutnya itu ketahanan air, ya dia punya daya tampung 243 juta meter kubik, ya nanti itu. Nah terus ketahanan pangan, air yang ditampung sebanyak 243 juta meter kubik itu nanti akan bisa kita gunakan untuk satu membantu, ya meningkatkan indeks pertanaman pada 3 daerah irigasi yang ada di bawahnya, ya daerah irigasi Bili-Bili seluas 2.400 hektar. Daerah irigasi Bisua seluas 13.000 hektar dan daerah irigasi Kampili seluas 10.000 hektar. Itu kalau bisa kita, insya Allah kalau selesai bendungan JNE Lata dibangun, ya IP ya indeks pertanaman itu bisa 300%. Artinya dalam setahun dia bisa 3 kali tanam, ya 3 kali tanam kalikan aja 25.000 hektar. Kalikan berapa harga beras ya? Itu yang kita harapkan dari sisi swasembada pangan dan juga dari sisi ketahanan air ya. Itu ada potensi untuk memberikan air sebanyak 6 meter kubik per detik.
Ya, dari bendungan Bili-Bili itu sudah ada supply sebanyak 3 meter kubik per detik ya, yang digunakan untuk spam Menisata, air bersih Kota Makassar. Tapi kita masih kekurangan air. Ya, kita masih kekurangan air, dan dengan adanya bendungan Jenelata tambahan 6 meter kubik ini, insya Allah ya, tidak hanya yang Makassar, Maros, Sungguh Minasa, Takalar, itu juga industri pun bisa kita supply dengan adanya ketersediaan air, ketahanan air yang bersumber dari bendungan Bili-Bili plus bendungan Jenelata. Dan terkait gagasan Satgas Investasi ini ya, saya pengen nyampaikan, mungkin ini pertama ya, sepanjang saya bekerja di Kementerian PU ya, hampir 30 tahun ini, kami mendapatkan suatu langkah terobosan, ada pendampingan hukum seperti ini, dan kami merasakan dampaknya. Kalau kita menunggu revisi Penlok setahun aja sampai sekarang belum selesai ya, karena ada permasalahan banyak lah ya. Nah, dari situ dengan adanya Satgas Investasi ini, dari 3% ya di awal bulan Mei itu sekarang ini sudah meningkat 14% ya, itu yang berdampak yang udah. Dan saya berharap ke depan ya, ini bisa dijadikan model percontohan. Percepatan investasi kasus pembangunan bendungan Jenelata di Kabupaten Goa ini kalau bisa juga diterapkan pada pembangunan infrastruktur ya di lainnya, tidak hanya bendungan, di Provinsi Sulawesi Selatan. Syukur-syukur kalau bisa di seluruh Indonesia. Ya kalau kita ketemu case ada pembangunan, katakanlah pembangunan pelabuhan yang membutuhkan ini, ternyata ada terkendala masalah hukum, peraturan regulasi yang tidak bisa kita laksanakan. Nah, dengan adanya Satgas ini, tadi ada disampaikan oleh Pak Kajati ya, 3 pengambilan keputusan ya, berkepentingan dengan masyarakat, memberikan nafas masyarakat, tidak ada kerugian negara, dan ketiga tidak mendapatkan manfaat ya dari pengambil keputusan itu, mungkin ada kongkol-kongkol segala macam. Nah, ini saya kira jadi kita merevisi ya aturan-aturan itu, bisa ada suatu kepastian hukum sehingga pengambil keputusan seperti Kantah ya, kantor pertahanan itu berani mereka maju. Wah, saya sudah ada kepastian. Nah, itu ya saya kira ya Bu ya. Ya, kita terakhir ya, di menit-menit terakhir, apa harapan Bapak Kejati Sulsel ini melalui Satgas Percepatan Investasi dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional dan juga peningkatan kesejahteraan rakyat di masa depan, Pak? Baik, sebenarnya yang menjadi terlambatnya investasi, yang pertama masih ada yang namanya ego sektoral di dalamnya. Iya. Dinas inilah yang merasa berkepentingan, yang merasa dia yang lebih berhak atau yang lain. Jadi dengan adanya Satgas ini saya mencoba bahwa memang kita butuhkan yang namanya kolaborasi. Tidak bisa Pak Surya aja melakukan tanpa ada supporting atau dukungan dari pihak-pihak lain. Kemudian juga dibutuhkan sinergi ya. Bagaimana tusi masing-masing, ibarat berbirokrasi itu satu orkestra. Iya. Ya, kalau orkestra itu ada konduktornya, itu orkestra itu indah kita dengar. Kalau tidak ada konduktornya, masing-masing taruhlah contoh niup trompet sendiri tanpa ada yang begitulah mekanisme yang saya coba bangun dengan adanya Satgas Percepatan Investasi ini. Jadi kolaborasi, sinergitas itu sangat dibutuhkan untuk mendorong, membackup program Presiden dengan astacitanya agar pertumbuhan ekonomi bisa kita capai 8% sebagaimana di dalam astacita. Baik. Nah, yang terakhir Pak Surya Dharma, apa harapan Pak Surya terhadap peran kejaksaan dalam mendampingi pelaksanaan pembangunan ke depan? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Jadi secara pribadi ya, saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ya, khususnya juga kepada Pak Kajati, Pak Agus Salim ya, beserta jajaran dari Datun, Aspisus dan juga Asintel dan lain telah banyak membantu kami ya dalam upaya mempercepat pembangunan bendungan Jenelata di Kabupaten Goa ini. Dan saya juga berharap ya langkah inovasi ya digagas, menurut saya tuh inovasi ini sesuatu yang baru lah ya yang digagas oleh Pak Kajati itu dengan upaya terobosan membentuk Satgas Percepatan Investasi ya pada stadium kasus pembangunan bendungan Jenelata ini dapat diterapkan tidak hanya di Sulawesi Selatan, juga di seluruh wilayah Indonesia lainnya ya. Jadi mungkin ada pembangunan jalan, ada pembangunan yang sifatnya masif lah yang membutuhkan pengadaan tanah, dan umpama terkendala ada regulasi ya terkait dengan pengadaan tanah ini seperti misalnya itu Penlok harus direvisi itu, nah,
dengan adanya Satgas investasi ini nanti bisa mempercepat ya upaya pembebasan tanah akibat juga pembangunan infrastruktur dan asas kemanfaatan dari pembangunan infrastruktur tersebut. Jadi intinya mungkin gagasan ini yang digagas oleh Pak Gadjati bisa diterapkan di seluruh Indonesia, pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Saya kira itu saja. Iya, kita beri tepuk tangan untuk kedua narasumber kita ya. Pak Gadjati, kita berharap terobosan baru Pak Gadjati ini tentunya bisa ya mengatasi segala dampak